Megawati sedang mendekati Prabowo dan sebagai kelanjutannya, Gibran akan disingkirkan sebagai wakil presiden. Sumber informasinya bukan kubu Prabowo. Yang soal Megawati mendekati Prabowo datang dari kubu PDIP. Sementara soal penyingkiran Gibran adalah analisis Refli Harun. Ini tidak masuk akal. Tapi saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Spekulasi tentang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo memang sudah terdengar cukup lama. Tapi kini keinginan PDIP itu terasa sekali karena beberapa peristiwa. Pertama, niat itu dilontarkan Megawati sendiri saat hari ulang tahun PDIP. Dalam pidato di depan para kadernya, Mega secara khusus berterima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik Bung Karno, ayah Megawati. Menurutnya ini harus menjadi momentum rekonsiliasi. Megawati bahkan memberi isyarat bahwa dia ingin bertemu Prabowo. Dia ingin memasak nasi goreng buat Pak Prabowo. Dia bilang pertemuan bisa dilakukan dalam kapasitas sebagai sesama ketua umum. Memang sebenarnya ada kesalahan dalam pemaparan Mega. Yang memulihkan nama Bung Karno bukanlah Pak Prabowo. Gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2012. Sementara pada 2022, Jokowi menegaskan bahwa tidak perlu ada keraguan tentang pemberian gelar pahlawan nasional tersebut. Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan, ujar Jokowi. Ya, tapi baiklah. Mengingat buruknya hubungan Mega, baik dengan SBY dan Jokowi, kita bisa pahamilah bila Mega tak mau berterima kasih kepada dua mantan presiden itu. Kemudian, peristiwa kedua yang menunjukkan PDIP ingin berkoalisi adalah di saat ulang tahun PDIP itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan mereka tidak akan jadi oposisi di pemerintahan. Menurutnya, partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo walaupun kadernya tidak ada yang masuk dalam jajaran kabinet. Dan ketiga, pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli dalam dialog di Kompas TV. Guntur memuji-muji Prabowo. Katanya tidak seperti Jokowi. Prabowo tidak pernah merecoki PDIP. Dari sejarahnya, Pak Prabowo tidak punya rekam mengganggu orang lain. Bukan seperti presiden sebelumnya, kata Guntur. Jadi Anda bisa lihat betapa inginnya PDIP bergabung dalam koalisi Indonesia Majunya Prabowo. Dan tanda-tanda persekutuan Prabowo dan Megawati ini kemudian dikomentari Refli Harun. Dalam salah satu podcastnya, Refli menganalisis bahwa kubu Mega serius mendekat pada Prabowo. Menurut Refli, Mega tidak akan tahan untuk kembali jadi oposisi selama 5 tahun mendatang. Mega memang pernah punya pengalaman jadi oposisi 10 tahun di masa pemerintahan SBY. Tapi sekarang, Refli yakin itu tidak ingin diulang Mega. Apalagi posisi sebagai oposisi akan mempersulit Puan sebagai ketua DPR. Di sisi lain, menurut Refli, Prabowo akan menyambut gembira kedatangan PDIP. Menurutnya, Prabowo tidak akan membiarkan PDIP jadi oposisi tunggal, karena PDIP adalah partai terbesar. Apalagi, Ketua DPR saat ini pun, seperti saya katakan tadi, adalah Puan Maharani. Jadi Prabowo akan merangkul PDIP untuk masuk dalam jajaran kekuasaan. Bila itu terjadi, sudah tidak akan ada lagi kekuatan oposisi yang berseberangan dengan kekuasaan Prabowo. Tapi klimaks dari paparan Refli bukanlah soal persekutuan Prabowo dan Megawati saja. Refli tidak berhenti di sana. Menurutnya, bargaining position yang mungkin ditawarkan Prabowo adalah Puan menjadi wakil presiden. Untuk itu, dan inilah yang paling mengejutkan, Gibran harus diturunkan. Pemberhentian itu memang harus dilakukan secara konstitusional. Tapi bagi Refli, penyingkiran Gibran bukanlah hal yang sulit kalau Prabowo bisa mengkonsolidasi semua partai politik. Mereka bisa bersama-sama melakukan impeach terhadap Gibran. Menyingkirkan Gibran bisa saja dengan isu fufu-fafa. Kalau korupsi sih, pembuktiannya kan susah. Jadi yang lebih mungkin diangkat adalah isu fufu-fafa sebagai tindakan tercela. Bagi Refli dalam hal ini Prabowo tidak perlu memikirkan pandangan Jokowi karena Jokowi sudah tidak lagi berpengaruh. Refli juga mengatakan, kalau PDIP memang
Bergabung dengan Prabowo yang berpotensi jadi oposisi adalah Anies Baswedan, kalau benar dia memang akan membentuk partai baru. Tapi kalau Prabowo tidak nyaman dengan kemungkinan itu, Prabowo bisa menawarkan jabatan menteri kepada Anies. Sekarang pertanyaannya, seberapa masuk akalkah analisis tersebut? Seperti saya katakan, tidak masuk akal. Upaya Megawati untuk mendekat pada Prabowo tentu saja sangat masuk akal. Dan kalau itu terjadi, memang hampir pasti Prabowo menerimanya. Tapi kalau itu harus mengorbankan hubungan Prabowo dengan Jokowi, itu hampir pasti tidak akan terjadi. Menyingkirkan Gibran bisa dilakukan, tapi menurut saya, Prabowo melihat Jokowi sama sekali bukan sebagai musuh atau mantan musuh, atau sekedar tokoh masa lalu yang populer sehingga perlu dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Prabowo jauh lebih bermartabat dari itu. Prabowo menghargai Jokowi karena apa yang dilakukan Jokowi terhadapnya dan apa yang dia lihat dilakukan Jokowi terhadap negara ini. Sejak pemilihan Gubernur DKI 2012, Prabowo sudah mendukung Jokowi untuk jadi calon gubernur. Memang Prabowo harus berseteru dengan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Itu adalah dua pertarungan yang menyakitkan. Tapi apa yang dilakukan Jokowi pada 2019 dengan menawarkan posisi Menteri Pertahanan kepada Prabowo adalah sebuah langkah luar biasa di mata Prabowo. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Armando mengenai analisis Rapli, yang dimana bergabungnya Megawati dan Prabowo Subianto. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi dinamika politik yang terjadi saat ini. Apalagi mengenai hubungan antara Prabowo dan Ibu Megawati. Dan Armando mengatakan bahwasannya Ibu Megawati menawarkan agar memasak nasi goreng terhadap Prabowo Subianto. Tentunya sebenarnya sah-sah saja ketika Megawati atau Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Presiden kita bergabung, karena tentunya Prabowo akan menerima dengan baik terhadap partai PDIP, karena partai PDIP ini sangat besar. Dan di situ juga analisisnya mengatakan bahwasannya apakah Gibran bisa disingkirkan sebagai wapres? Tentunya bisa melalui konstitusi dengan kasus isu Fufu Fafat. Dan Armando juga mengatakan kalau misalnya kasus korupsi sulit untuk membuktikan. Nah, tentunya kenapa sulit ketika KPK bertindak secara langsung, secara terang-terangan, tidak ada yang sulit. Namun dengan analisis Armando ini bahwasannya mengatakan bukan ada yang susah, tetapi melainkan ini agak tidak masuk akal, karena kata Armando bahwasanya hubungan Jokowi dan Prabowo ini sangat erat dan sangat kompak. Ya, sebenarnya sah-sah saja ketika Ibu Megawati dan Prabowo Subianto sudah bergabung, dan isunya juga pun akan diangkat menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Ya, menurut saya siapapun sebenarnya presidennya, siapapun sebagai wakil presiden, tentunya yang kita harapkan sebagai masyarakat adalah prinsip-prinsip yang telah mereka lontarkan terhadap masyarakat, dan prinsip mereka adalah memiliki integritas yang sangat tinggi bagaimana membangun Indonesia ini lebih maju dan menuju emas di tahun 2045. Ya, ketika Gibran juga dilengsarkan ataupun disingkirkan, ya sah-sah saja. Siapapun nanti presidennya, siapapun nanti wakil presidennya, ya menurut saya dan menurut masyarakat pun adalah pemimpin yang terbaik untuk menuju emas tahun 2045. Ya, kita haraplah Prabowo untuk bekerja dengan baik dan sesuai dengan mandat. Ya, kita serahkan terhadap beliau, presiden kita yang tercinta. Nah, di sini komentar dari saudara kita, Naila Gina. Pak Prabowo menang karena masyarakat mencintai Pak Jokowi. Semoga Pak Prabowo tetap pegang prinsip. Benar, kalau kata Alam Gus Dur, kalau pemerintahan Megawati
menghargai kedaulatan hukum, tapi mempolisi hukum, menghalalkan segala daya upaya dilakukan demi tetap menjadi partai penguasa, gelam politik. Kalau pendapat saya, Pak Prabowo ini lebih fokus untuk mencapai tujuan atau visi ketika kampanye, melakukan proses pencapaian janjinya agar dia terpilih kembali. Kalau semua janjinya tercapai dengan efektif, sudahlah, Bu Mega nggak perlu lagi dipikirkan. Cepatlah Pak kejar semua janji-janji Bapak. Tentunya program-program yang telah disampaikan oleh Presiden kita Prabowo Subianto itu sangat diharapkan oleh masyarakat, apalagi soal program makan gratis. Walaupun banyak pengamat politik mengatakan bahwasanya program makan gratis ini tidak masuk akal, mungkin beberapa masyarakat atau beberapa pihak-pihak menyukai program tersebut karena masih banyak di luar sana atau yang kekurangan ekonomi berharap dengan program makan gratis karena sangat membantu untuk anak sekolah yang sedang menempuh pendidikan di SMA ataupun SD ataupun lagi SMP dan banyak juga teman-teman. Tapi ya menurut saya semoga dengan program ini tidak merugikan masyarakat juga dan tidak dinaiki pajak. Mungkin menutupi program makan gratis itu juga sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sebaiknya Prabowo tidak memasuki PDIP karena bisa jadi duri dalam daging. Karena kita tahu PDIP partai yang haus dengan kekuasaan dan uang negara. Hati-hati Pak Prabowo Subianto. Rantai sepeda bisa putus ke rantai persaudaraan Pak Jokowi Pak Prabowo tidak akan pernah putus. Biarkan saja Bung Rapli dan kelompok beralusinasi sesuka hatinya, biar di sana senang, biar puas toh. Semua ini tak akan pernah terjadi. Salam akal sehat. Permainan politik Megawati mau diulang lagi seperti melengsarkan Gus Dur. Sudah kecium pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto. Sepertinya saya menyingkirkan Gus Dur akan dipakai untuk menyingkirkan Gibran. Prabowo dikeluarkan dari TNI dan Prabowo diangkat menjadi jenderal penuh oleh Jokowi jauh hari. Artinya Jokowi sudah mempersiapkan Prabowo jauh dari hari dan memilih Prabowo sebagai penggantinya. Tentunya kedekatan Prabowo dan Jokowi ini sangat kerap di awal. Ya sebenarnya sah-sah saja. Dan bagaimana kita mendapatkan keadilan? Walaupun kedekatan Prabowo Subianto dan Jokowi, tentunya Jokowi juga memiliki impact atau feedback yang diambil terhadap Jokowi dan Prabowo. Tentunya walaupun Jokowi dibilang mempersiapkan Prabowo, tentunya Jokowi juga mempersiapkan dirinya agar lebih aman ke depannya. Inilah dunia politik, kita harus menganalisis dengan baik dan kita tidak salah dengan hal-hal yang ada di Republik Indonesia ini. Megawati pernah berkhianat terhadap Prabowo kasus batu tulis, dan yang mengantarkan sukses ke Presiden Prabowo adalah Joko Widodo. Presiden Prabowo akan berlanjut 2 periode bersama Gibran. Semoga Pak Prabowo tetap punya prinsip ini. Kalau Mak Banteng ikut gabung bakalan bikin tambah kisur. Hati-hati Pak Prabowo. Halusinasi yang tidak masuk akal begitu Bung Ardo. Langkah politik dari awal menjadi kawan ternyata ada udang di balik batu, titip anakku. Seharusnya kalau PDIP mau bergabung dengan pemerintahan Prabowo harus tanpa syarat. Jika ada deal di balik agar PDIP kader-kader tidak diganggu isu korupsi, apalagi dengan menyingkirkan Gibran yang sepakat dengan Prabowo, itu akan menjadi kesalahan dan kekalahan besar pemerintahan Prabowo, sebab PDIP tidak dalam situasi win-win, tapi sudah jelas mereka di pihak tidak menguntungkan bagi koalisi Hakim. Tambah rakyat yang memilih Prabowo jelas akan kecewa berat. Ya sebenarnya saya sendiri juga saya memilih Prabowo bukan berdasarkan adanya Gibran yang dianggap sudah melanggar konstitusi. Ya sudah benar-benar kita jangan buta dengan berita teman-teman. Kita juga harus menganalisis apakah ini benar atau tidaknya teman-teman. Karena kita lihat pencalonan Gibran juga banyak pro dan kontra, yang mana sudah melanggar konstitusi, dan sudah jelas siapa yang haus kekuasaan adalah Joko Widodo dan Gibran. Tentunya Ibu Megawati yang sangat konstitusi, yang taat hukum, yang dimana Jokowi pernah meminta terhadap Megawati
agar memperpanjang jabatannya 3 periode, namun Ibu Megawati menolak karena Ibu Megawati sangat taat konstitusi dan sangat taat hukum. Itu tandanya bahwasanya partai PDIP yang sangat besar dan sangat luar biasa. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, jika ada kata-kata yang salah, maaf. Jika ada perbuatan-perbuatan yang telah saya lontarkan, mohon dimaafkan. Nah teman-teman, mungkin sekian dalam video ini. Terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.